Melihat apa yang terjadi di Rusia dalam beberapa hari terakhir, sudah jelas bahwa Ukraina telah mengumpulkan ratusan roket dan drone, dan selama beberapa hari terakhir telah melakukan serangan besar-besaran ke Rusia. Secara khusus, hari ini pihak berwenang kota Sochi di Rusia menyatakan bahwa kota tersebut sedang mengalami serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam hal durasi, yang telah berlangsung tanpa henti selama 1 hari penuh. Sebelumnya, roket Ukraina menghantam pabrik strategis Kremni L. Pabrik ini adalah bagian penting dalam produksi persenjataan presisi tinggi Rusia, mencakup hampir semua rudal Rusia. Pada malam tanggal 11 Maret, drone-drone Ukraina melakukan serangan besar-besaran ke wilayah Samara, di mana pabrik kimia Kuibysev Azot di Tolyatti menjadi sasaran. Dalam situasi ini, orang Rusia karena putus asa mulai atau mengeluh bahwa fasilitas Turkish Stream dan Blue Stream juga menjadi sasaran serangan, dengan harapan agar Turki bisa membujuk Ukraina untuk menghentikan serangan tersebut. Namun yang paling mengejutkan sebenarnya bukan itu. Kementerian Pertahanan Rusia pada 9 Maret menyatakan bahwa militer Rusia dalam sehari berhasil menembak jatuh 754 drone yang berasal dari Ukraina. Даже это количество является Rekor jumlah drone yang menyerang wilayah Rusia secara bersamaan. Dan sejak saat itu, seperti yang Anda pahami, Ukraina tidak menghentikan gelombang serangan tersebut. Institut Studi Perang menyebut dalam 2 minggu terakhir Februari, tentara Ukraina membebaskan lebih banyak wilayah daripada yang hilang. Ini pertama kalinya tren seperti ini terjadi sejak serangan balasan musim panas 2023 oleh Angkatan Bersenjata Ukraina, dan ini sangat berarti. Saya Oleg, Alexei Peci, mari bahas topik ini bersama. Tapi sebelum kita mulai episode ini, saya minta kalian untuk subscribe ke channel ini, beri like, tulis komentar apa saja, dan jangan lupa untuk follow channel Telegram saya, Peci News. Linknya ada di deskripsi video ini. Di sana, kami mempublikasikan berita terbaru secara real time begitu kami menerimanya. Dalam 3 hari terakhir, Ukraina telah melancarkan serangan besar ke Rusia dengan ratusan drone dan rudal, dan tampaknya serangan ini belum akan berhenti. Di sini saya langsung ingin menyoroti berita terbaru yang menunjukkan besarnya skala serangan-serangan ini. Wali kota Sochi di Rusia mengeluh kepada Vladimir Putin tentang serangan yang durasinya belum pernah terjadi sebelumnya, yang berlangsung hampir sehari penuh. Pada dasarnya, pihak Sochi mengakui bahwa mereka tidak mampu menahan serangan tersebut, sehingga mereka meminta warga kota untuk tetap tinggal di rumah dan tidak keluar. Di Sochi dan Sirius, sejak malam 10 Maret diumumkan ancaman serangan drone. Bandara Sochi lumpuh hampir sehari penuh. Pada saat yang sama, pada malam tanggal 11 Maret, drone Ukraina melakukan serangan besar-besaran ke wilayah Samara. Pabrik kimia Kuibysev Azot di Tolyatti menjadi sasaran serangan. Setelah serangan drone, terjadi kebakaran di pabrik tersebut. Pabrik ini berspesialisasi dalam pembuatan bahan kimia seperti kaprolaktam, poliamida 6, benang teknis, amonium nitrat, urea, dan amonium sulfat, amonia, asam nitrat, dan lain-lain. Selain Tolyatti, drone Ukraina juga menyerang Samara dan Syzran dengan sedikitnya 10 ledakan. Namun, mungkin peristiwa terpenting baru-baru ini terjadi di tempat lain. Sehari sebelumnya, staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina menunjukkan video di mana pabrik mikroelektronika Rusia Kremni L yang memproduksi sistem kendali untuk semua jenis rudal Rusia dihantam oleh rudal jelajah. Berikut pernyataan resmi dari staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Untuk menurunkan potensi militer ekonomi agresor Rusia, pasukan pertahanan Ukraina sukses menyerang pabrik mikroelektronika Bryansk Kremni L dengan rudal Storm Shadow. Dan di sini penting untuk dicatat bahwa serangan terhadap pabrik mikroelektronika Rusia Kremni L merupakan serangan yang paling menyakitkan jika dibandingkan serangan sebelumnya. Karena yang menghantam pabrik itu bukan satu, tapi beberapa rudal. Selain itu, menjadi jelas bahwa pertahanan udara dan pertahanan anti-rudal di wilayah ini sama sekali tidak berfungsi. Masalahnya bukan hanya pada rudal, tapi juga drone yang merekam serangan itu. Itu berarti, drone yang sama juga mengarahkan rudal tersebut dan dengan tenang berada di atas kota. Dan sistem perang elektronik serta pertahanan udara Rusia yang dibanggakan itu sama sekali tidak menyadari keberadaan drone ini.
Artinya, bayangkan saja, ini bukan hanya soal momen serangan. Drone itu berada di sana dalam waktu yang cukup lama. Dan ironisnya, Kreml adalah perusahaan kunci dalam rantai pasokan komponen Rusia untuk sistem pertahanan udara S-400, S-300, Pansir, Iskander, dan rudal lainnya yang secara rutin digunakan Rusia untuk menembaki wilayah Ukraina. Hingga 90% produksi perusahaan ini untuk militer Rusia. Jelas bahwa perusahaan ini tidak akan segera kembali normal, yang berarti Angkatan Bersenjata Ukraina sudah bertindak lebih dulu. Karena sudah sering dikatakan bahwa akibat perang di Timur Tengah, Ukraina bisa kehilangan rudal untuk sistem pertahanan udara Patriot. Kita akan jadi rentan terhadap militan Rusia. Oleh karena itu, serangan terhadap tempat produksi komponen untuk rudal balistik Rusia ini adalah serangan pencegahan. Tanpa produksi rudal Rusia, tidak ada serangan di Ukraina. Di sini saya akan sedikit menjelaskan. Pabrik Kreml berspesialisasi dalam teknologi semikonduktor diskret dan sirkuit terpadu, yang merupakan otak dan sistem saraf dari senjata modern, khususnya rudal Iskander. Jangan lupa, rudal itu menghantam bukan hanya pabrik, tapi juga para pekerja sebagai otak produksi. Dalam situasi seperti ini, Kremlin yang tak berdaya mulai memanipulasi untuk mencoba memaksa pemain luar, dan Ukraina menghentikan serangan-serangan ini. Ingat bagaimana di Kremlin mereka menyebarkan bualan tentang serangan ke kediaman Vladimir Putin di Valdai? Ingat bagaimana mereka berteriak, "Ya ampun, kediaman Vladimir Vladimirovich Putin diserang langsung"? Ada yang tahu? Apa kabar setelah itu? Mereka berteriak bahwa ada serangan, lalu menjanjikan semacam pembalasan. Bagaimana akhir dari cerita itu? Saya khusus mengingatkan orang Rusia yang menonton episode ini. Bagaimana akhir ceritanya? Di sana juga pemabuk utama Rusia, Medvedev, angkat bicara. Begitu juga kuda utama Rusia, Lavrov, dan Putin sendiri. Semua berteriak, "Ya, kami akan membalas sekarang. Beraninya kalian? Apa kabarnya? Nihil." Tujuannya agar orang seperti Donald Trump berkata, kalian tidak boleh menyerang Putin secara langsung. Sekarang Rusia melakukan hal yang sama. Gazprom Rusia melaporkan adanya serangan terhadap infrastruktur pipa ekspor Turkish Stream dan Blue Stream. Diduga drone Ukraina secara besar-besaran menyerang stasiun kompresor dari pipa ekspor tersebut. Itulah sebabnya sepertinya sesuatu harus dilakukan. Anda pasti ingat, sebulan lalu Putin secara terbuka menyatakan Ukraina diduga bersiap menghancurkan Turkish Stream dan Blue Stream, bahwa mereka merencanakan tindakan sabotase semacam itu agar Turki berhenti menerima gas. Jadi, perhitungan Kremlin adalah bahwa dari Istanbul akan menelpon ke Kiev dan meminta untuk tidak lagi menyerang Rusia. Tapi betapa jelasnya ini menunjukkan kelemahan Vladimir Putin dan Rusia secara keseluruhan. Di akhir, saya akan membagikan kabar baik. Pada 9 Maret, Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan militer Rusia dalam sehari telah menembak jatuh 754 drone yang diluncurkan dari wilayah Ukraina. Ini menjadi rekor baru dalam jumlah serangan ke wilayah Rusia. Hal ini bisa menjadi bukti adanya peningkatan signifikan dalam produksi drone untuk pasukan pertahanan Ukraina. Saya akan berhenti di sini, tulis pendapat dan kesimpulan Anda di komentar. Jangan lupa subscribe, tekan lonceng, dan like. Jika episode ini menarik dan bermanfaat, Anda dapat memberi dukungan kepada channel YouTube ini dengan donasi atau berlangganan berbayar melalui tautan dan rincian di deskripsi video ini atau melalui kode QR di layar Anda. Itu saja. Jaga diri Anda baik-baik. Sampai jumpa semuanya.